Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gensuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, setelah Tanjun membalaskan dendam pada para musuhnya di gerbang dalam, dia menemui Dante Zongde, dan setelah itu dia akan menemui Sensubing. Apa yang akan dilakukan Tanjun selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah pertemuannya dengan Dante Zongde, Tanjun segera menuju aula berjasa untuk menemui Sensubing sebagai guru. Begitu tiba di tempat Sensubing, Tanjun tidak menemukan siapapun, dan dia duduk di aula menunggu kedatangan Sensubing. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah besar dengan wajah yang marah. Sensubing memasuki aula berjasa. Lalu terdengar suara tua menanyakan kepada Sensubing, siapa yang membuatnya marah. Mendengarkan suara itu, Sensubing segera tersenyum bahagia. Dia mengetahui bahwa itu adalah suara gurunya. Sensubing segera menghampiri Tanjun yang sebagai gurunya, lalu memeluknya sambil menangis. Dia sangat merindukan gurunya. Setelah sekian lama dia menunggu, akhirnya gurunya datang untuk menemui Sensubing. Tanjun segera menyeka air mata Sensubing dan menghiburnya. Lalu Sensubing menceritakan apa yang dialaminya setelah dia menjadi tetua berjasa divisi pil gerbang abadi. Sensubing memberitahu Tanjun bahwa hanya kepala Tang dan tetua kelima yang bersikap baik dan mendukungnya, sedangkan tetua yang lain selalu menggertaknya. Bahkan saat pertemuan untuk membahas tingkat pil yang disepakati dalam kompetisi, para tetua memutuskan akan memurnikan pil terhormat kelas menengah. Sedangkan Sensubing yang hanya alkemis tingkat rendah, tentu saja dia tidak akan bisa memurnikan pil itu. Sensubing yakin hal itu dilakukan para tetua untuk mempermalukan Sensubing di depan umum. Lalu Tanjun kembali menghibur Sensubing dan mengatakan bahwa saat kompetisi nanti akan ada muridnya yang bersinar dan mempermalukan para musuh Sensubing. Sensubing tidak akan direndahkan lagi oleh mereka. Mendengarkan hal itu, Sensubing menjadi lega dan mempercayai perkataan gurunya. Kemudian, Sensubing segera berpindah ke belakang Tanjun dan memijat pundaknya, seperti apa yang dia lakukan selama ini saat bertemu gurunya. Mereka lalu melanjutkan mengobrol. Tiba-tiba, suara cemas dari luar aula terdengar. "Guru, ada hal buruk." Nanggong Ruksue memasuki aula. "Ruksue, apa yang terjadi?" tanya Sensubing. Mata Nanggong Ruksue berkaca-kaca. "Guru, baru 3 jam yang lalu, lebih dari 100 senior dibunuh oleh para murid di bawah tetua keempat. Kakak seniormu terluka parah, dan kakak senior Songhong meninggal." Mendengar ini, Tanjun di atas kursi tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Matanya penuh kecemasan dan kesedihan. Dia ingin bergegas keluar untuk melihat Mu Mengyi dan membalaskan dendam Songhong. Songhong adalah salah satu saudara paling dekat Tanjun. Bagaimana mungkin Tanjun tidak sedih mendengar ini? Selain itu, Mu Mengyi juga terluka parah. "Ruksue, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" "Murid Lu Yi, bagaimana bisa membunuh Songhong dan yang lainnya?" Lalu Nanggong Ruksue menjelaskan. Saat Songhong sedang memetik obat mujarab untuk alkimia, dia melihat ada murid dari tetua keempat berselisih dengan penjaga obat. Murid itu ingin masuk dan membeli ramuan di kebun obat, tetapi dia tidak diizinkan. Kemudian Songhong mendatangi dan mengusirnya, tetapi mereka tidak terima dan memaksa masuk. Mereka lalu menyerang Songhong yang duduk di kursi roda karena kakinya patah. Mendapat serangan itu, Songhong tidak bisa menghindar dan mati seketika. Kemudian konflik pecah karena murid dari tetua keempat telah membunuh Songhong. Para murid lalu berkumpul dan bertarung. Mu Mengyi dan Sui Jian yang mengetahui hal itu juga ikut bertarung. Akhirnya 136 murid divisi pil meninggal dan banyak dari lainnya terluka parah, termasuk Mu Mengyi dan Sui Jian. Setelah kejadian itu, kepala Tang, tetua keempat, dan diaken penegak hukum datang ke lokasi kejadian.
Mendengar cerita itu, Shen Subing semakin murka dan akan membalaskan kematian murid-muridnya. Tan Yun juga sangat marah, tetapi dia menekan amarahnya. Sebelum Shen Subing pergi, Tan Yun meminta api nirvana yang dititipkan Dante Songde. Setelah memberikan itu, Shen Subing dan Nanggong Ruksue segera pergi. Beberapa saat kemudian, Tan Yun buru-buru melepas kasa dingin napas kura-kuranya dan dengan penuh amarah dia melesat sejauh 30.000 mil. Dengan kecepatan langkah Dewa Hongmeng, kecepatan Tan Yun 2 kali lebih cepat dari pedang terbang. Kebun obat berjasa terletak di lembah peri sedalam sekitar 100 mil di tengah lembah abadi berjasa. Formasi pengumpulan roh tertinggi diatur di lembah itu, yang membuat kekuatan spiritual menjadi sangat kuat dan merupakan lembah peri terbaik untuk memelihara ramuan. Kebun obat berjasa membentang dari kedalaman lembah peri hingga puncak di kedua sisi lembah. Ada banyak jenis ramuan tingkat 3 hingga tingkat 9 dari berbagai atribut di seluruh kedalaman lembah peri. Bahkan ramuan berumur ribuan tahun. Ada teriakan histeris di lembah di luar kebun obat. Pada saat ini, lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Shen Subing melihat ratusan mayat di rerumputan. Sedangkan Mu Mengyi dan Xian terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak jauh di belakang para murid, tetua keempat Lu Yi berjongkok dan memandangi tubuh murid di bawah gerbang Shen Subing. Matanya mengandung ketidakpedulian. Dia mengolok-olok kelemahan murid Shen Subing. Dia bahkan lebih puas karena murid-muridnya membunuh 136 murid Shen Subing tanpa cedera. Pada saat ini, murid di bawah Lu Yi berjumlah 11.000 dan mereka semua tiba berdiri di belakang Lu Yi dengan hormat. Murid Shen Subing dan Lu Yi, kerusuhan besar-besaran terjadi. Kejadian ini mengejutkan gerbang abadi. Pada saat ini, kecuali ketidakhadiran Shen Subing, ada 39 tetua termasuk Tang Xingying dan lebih dari 400 diaken, semuanya datang. Tang Xingying melirik Lu Yi. Jika bukan karena gurunya menjadi kepala gerbang suci, dia pasti sudah menyingkirkan Lu Yi. Tapi hari ini dia juga punya perhitungan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menjebak Lu Yi. Meskipun dia tidak bisa banyak ikut campur, dia tetap harus memberi pelajaran Lu Yi. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Lu Yi telah mengincar posisinya sebagai kepala divisi. Setelah beberapa saat, aura Shen Subing yang tidak teratur dan wajahnya pucat saat dia memegang Nanggong Ruksue lalu terbang turun di depan Tang Xingying. Setelah menatap Lu Yi, dia membungkuk ke arah Tang Xingying dan berkata, "Kepala, Anda harus mengetahui seluk-beluk masalah ini. Anda sudah mengetahuinya dengan baik. Mohon bersikap adil kepada para murid yang meninggal di bawah bimbingan saya." "Subing, jangan khawatir. Aku akan menangani masalah ini dengan adil." Setelah selesai berbicara, Tan Xingying kembali berkata, "Diaken Han, Anda bertanggung jawab atas penegakan hukum di sini. Seharusnya jelas bahwa kebun obat di bawah wilayah para tetua, murid lain tidak boleh masuk tanpa izin. Dan 89 murid di bawah tetua keempat tidak hanya memaksa, tetapi pertama-tama memukuli murid, lalu membunuh Song Hong dan 136 orang lainnya. Seluruh penyebabnya adalah kesalahan dari murid tetua keempat. Menurut aturan sekte, beritahu ketua ini apa yang harus dilakukan." Ketika Han Yong dengan hormat menerima perintah itu, Lu Yi di sampingnya mengangguk dengan tenang padanya. Han Yong memahami, mengambil beberapa langkah, datang ke Tang Xingying berbalik dan melihat ke semua tetua dan murid. Ekspresi Han Yong serius. "Semuanya, menurut apa yang dikatakan ketua barusan, murid dari tetua keempat yang membunuh orang harus dihukum. Mereka harus dihapus kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte." Mendengar hal itu, para tetua merasa bahwa kata-kata ini masuk akal, dan tampaknya para murid di bawah tetua keempat akan dihukum dengan sangat berat. Tentu saja Tang Xingying, Shen Subing, dan tetua kelima Chen Suiyu juga berpikir demikian. Di antara semua tetua, hanya ekspresi tetua keempat Lu Yi yang sangat tenang. Matanya yang keruh mengungkapkan perasaan mengendalikan situasi secara keseluruhan.
89 murid di belakang Lu Yi pucat. Wajah mereka penuh ketakutan dan mata mereka menunjukkan keputusasaan dan keengganan. Namun, apa yang dikatakan Han Yong selanjutnya membuat Tang Xingying, Shen Shubing, dan tetua kelima marah, terutama Shen Shubing. Han Yong berkata dengan keras dan dengan tatapan yang tegas. Diaken ditunjuk secara pribadi dari aula penegak hukum. Oleh karena itu, Diaken ini harus benar-benar adil. Kepala baru saja mengatakan bahwa 89 murid di bawah tetua keempat tidak hanya masuk ke kebun obat berjasa. Mereka juga memukuli orang dan kemudian membunuh Song Hong serta 136 lainnya. Menanggapi hal ini, Diaken tidak setuju. Pertama-tama, 89 orang memang memasuki lembah kebun obat berjasa, tetapi mereka tidak melangkah ke kebun obat, hanya tinggal di luar kebun. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan mereka memaksa. Maka mereka tidak bersalah. Shen Shubing mengunyah lidahnya dan memelototi Han Yong. Diaken Han, kamu benar-benar sombong. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah junior Lu Yi? Kamu pasti melindunginya. Pada saat ini, Chen Shuiyu juga berkata, Han Yong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tang Xingying pun berkata dengan dingin, Diaken Han, apa maksudmu? Apakah kamu memutarbalikkan fakta di depan semua orang dan mengendalikan wilayah abu-abu dari aturan itu? Mendengar ini, Han Yong melirik Shen Shubing dan Chen Shuiyu dengan mengejek, lalu mengepalkan tangan dan membungkuk ke arah Tang Xingying. Ketua, Anda salah mengatakan ini kepada bawahan Anda. Maaf Ketua, jika murid-murid di bawah para tetua gerbang abadi hanya memasuki kebun obat di bawah yurisdiksi para tetua lain dan belajar tentang pengetahuan budidaya ramuan orang lain, praktik ini tidak berlebihan. Sebaliknya, itu sejalan dengan aturan sekte. Dan bukankah benar memang seharusnya seperti itu? Belajar dari satu sama lain, belajar dari kekuatan orang lain, dan menutupi kekurangan diri sendiri. Apakah Anda pikir Anda memiliki wawasan yang sama dengan tetua yang berjasa dan tetua kelima? Dan apakah Anda akan menganggap meminta nasihat dengan rendah hati seperti ini sebagai gangguan? Ya, bahkan jika Anda berpikir bahwa para murid di bawah tetua keempat ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka belum mengambil tindakan memasuki kebun obat, mereka tidak dapat dikatakan memaksa. Sebaliknya, para murid di bawah tetua berjasa sangat kesal dan ingin mengusir para murid di bawah tetua keempat. Ini menyebabkan perselisihan. Tanpa menunggu kata-kata Han Yong, Shen Shubing gemetar karena marah. Kamu tidak tahu malu. Tetua berjasa, Anda mengatakan bahwa bawahan membalikkan benar dan salah. Apakah Anda memiliki bukti? Tanya Han Yong dengan mengejek. Coba kulihat, tidak ada masalah jika kamu mengatur muridmu. Muridmu tidak akan mengejar orang sebelum orang lain mendekati kebun obatmu. Dalam analisa terakhir, muridmu yang menyebabkan kerusuhan, serta menyebabkan 136 kematian. Tentu saja setelah semua muridmu meninggal begitu banyak, bawahan memahami kesedihanmu. Tetapi, kamu tidak bisa memfitnah mereka. Dalam pandanganku, itu adalah muridmu yang tidak pandai belajar seni bela diri, dan murid dari tetua keempat akan membunuh muridmu segera setelah kamu mengambil tindakan. Kamu, seorang tetua berjasa, tidak mampu dan tidak dapat menumbuhkan murid yang kuat. Tanggung jawab Anda adalah yang terbesar. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Gerbang abadi divisi Bil menyerahkan para murid kepada Anda, tetapi karena ketidakmampuan Anda, kekuatan mereka rendah, dan akhirnya mereka mati begitu saja. Anda harus merenungkannya. Mendengarkan ini, Shen Shubing semakin marah. Dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Han Yong dapat berbicara dengan sangat baik. Dia bisa merubah yang hitam menjadi putih. Han Yong, itu sudah cukup. Tang Xingying memarahinya dengan dingin, menatap Han Yong dan berkata kembali. Kepala ini mengakui dan tahu bahwa kamu bisa berdebat sesuai aturan. Tapi bagaimanapun juga, begitu banyak murid yang mati di bawah tetua berjasa. Jangan beritahu ketua ini, hasil dari penangananmu adalah bahwa semua kesalahan terletak pada tetua berjasa dan murid-muridnya.
Jika Anda bersikeras untuk menangani masalah ini dengan seperti itu, kepala ini tidak keberatan untuk membunuh Anda terlebih dahulu. Kemudian akan memberitahu kepala divisi gerbang suci atas semua perlakuan Anda yang memanipulasi aturan. Melihat niat membunuh Tang Xingying, Han Yong merasa yakin bawahan baru saja menjelaskan fakta. Mengapa kepala divisi harus membunuh bawahan? Jika Anda tidak ingat, bawahan dapat mengingatkan Anda. Sejak bawahan menjabat, kepala divisi gerbang suci mengatakan bahwa hanya dia yang dapat memutuskan hidup dan mati saya. Siapapun yang berani menghukum saya akan dibunuh. Kepala Tang, jika kamu ingin membunuhku, kamu sebaiknya mencobanya. Begitu dia mengatakan ini, Tang Xingying tersenyum marah. Ya, kamu menang. Ketua ini benar-benar tidak bisa membunuhmu. Tang Xingying mengatakannya saat ini, tetapi sebenarnya diam-diam bertekad untuk membunuhnya di masa depan. Ketua, jangan khawatir, ini bukan hasil dari penanganan bawahan. Han Yong kembali melanjutkan penjelasannya. Karena 89 murid di bawah tetua keempat berpartisipasi dalam kerusuhan, putusan akhir dari bawahan adalah bahwa 89 murid di bawah tetua berjasa akan menghadapi mereka. Tentu saja terlepas dari hidup atau mati. Setelah itu, Han Yong, Lu Yi yang memegang kemenangan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tetua keempat, bagaimana menurutmu?" "Tetua ini setuju," ucap Lu Yi. "Tetua berjasa, bagaimana? Lagi pula, muridku membunuh orang-orangmu. Untuk melampiaskan kebencianmu, kamu dapat memilih 89 dari lebih dari 3.800 muridmu untuk melawan murid-muridku. Jika muridmu bisa membunuh muridku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Hanya berharap ini bisa menyelesaikan perselisihan di antara kita saat ini." Tepat ketika Shen Subing hendak membantah, tiba-tiba raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya mengguncang lembah peri. "Lu Yi, jangan terlalu banyak menipu orang lain. Tetua berjasa, murid harus bertarung. Murid akan membunuh semua anggota dan memusnahkan mereka semua." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menoleh ke belakang. Mereka melihat bayangan putih melesat melewati mereka, dan di saat berikutnya, Tan Yun yang telah berubah memakai jubah putih muncul di rerumputan di depan Mu Mengyi dan Sui Jian yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Tan Yun menyaksikan dada Mu Mengyi dan Sui Jian ditusuk oleh pedang. Hatinya sangat sakit. Dalam amarahnya, dia segera melepaskan indera spiritualnya ke dalam tubuh kedua wanita itu. Setelah mengetahui bahwa keduanya tidak dalam bahaya hidup dan mati, dia diam-diam menghela nafas lega. Mayat Song Hong sangat mengerikan. Lengan kanan dan kaki kirinya dipotong. Tubuhnya ditutupi dengan puluhan luka pedang, dan ada aliran darah yang mengejutkan di lehernya. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa setelah diperlakukan dengan kejam, Song Hong akhirnya dipotong lehernya dan meninggal. 3 kaki jauhnya, Tan Yun berjalan sangat lambat, tetapi tubuhnya semakin gemetar. Tan Yun memikirkan saudara Song Hong dengan dirinya sendiri sebelum kematiannya. Air mata tidak dapat ditahan dan secara bertahap jatuh dari wajahnya. "Kakak Song!" teriakan keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun berlutut dengan berat di depan jenazah Song Hong, membungkuk untuk memegangi jenazah Song Hong, menggelengkan kepalanya dengan keras. Air mata jatuh di atas jenazah yang dingin. "Maafkan aku benar-benar meminta maaf. Aku telah kembali dari tanah abadi selama setengah bulan, dan aku belum menemuimu. Aku meminta saudara Luo untuk memberitahu Anda bahwa aku akan mengunjungi Anda ketika semua urusanku selesai. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak bisa bertemu denganmu lagi." Tan Yun mengangkat tubuh lemas Song Hong dan menyandarkannya di batang pohon. Dia menangis dan meraung ke langit. "Kakak Song, lihatlah, aku akan membalaskan dendammu." Sosok Luo Fan melintas, memeluk Tan Yun dan berkata dengan panik, "Saudara Tan, Anda tidak boleh impulsif. Di antara 89 dari mereka, ada 6 orang kuat di tingkat 9 alam pemurnian jiwa. Hou Ye juga memiliki kekuatan untuk melawan praktisi dari alam pemurnian jiwa tingkat sempurna.
"Kakak Luo, biarkan aku pergi." Mata Tan Yun ditutupi dengan mata merah, dan dia meraung, "Kakak Song sudah mati. Mu Mengyi dan Xue Xian terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kebencian ini tidak tertahankan. Aku akan balas dendam." Sebelum Luo Fan berbicara, dia terguncang oleh tubuh Tan Yun. Tan Yun baru saja mengambil langkah, dan segera dia dipeluk erat oleh Luo Fan. "Tidak, tidak, aku tidak bisa hanya melihatmu mati." Tan Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Luo Fan dengan mata yang haus darah. "Jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, tolong menjauhlah dariku." Luo Fan menatap mata Tan Yun yang sedikit menyeramkan dan tidak bisa menahan diri untuk melepaskan tangannya. Saat ini Tan Yun tidak punya pikiran lain. Dia hanya ingin balas dendam, bunuh 89 orang semua. Meskipun dia tidak yakin untuk mengalahkan semuanya, dia tidak akan pernah gentar. Tan Yun mengamati 89 orang di belakang Lu Yi dengan mata haus darah, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak akan bertanya siapa yang membunuh Song Hong, atau siapa yang menyakiti Mu Mengyi dan Xue Xian, karena aku akan membuat kalian semua tidak bahagia dan mati saat ini." Mendengarkan hal itu, 32 orang di tingkat ke-7 alam pemurnian jiwa, 51 orang di tingkat ke-8, dan 6 murid dari tingkat 9 memandang Tan Yun seperti orang bodoh. Dipimpin oleh Hou Ye, mereka berkata, "Ayo pergi, karena Tan Yun akan bertarung. Jika kita tidak bertarung, bukankah kita akan ditertawakan?" Segera, Hou Ye memimpin kerumunan dan menghilang dalam sekejap, muncul 100 meter dari Tan Yun. "Saudara Tan, jika kamu bersikeras untuk bertarung, aku akan menemanimu sebagai kakakmu." Luo Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di sebelah Tan Yun. "Kakak Tan, kamu mengorbankan hidupmu. Kami akan menemanimu sampai akhir." Pada saat ini, di antara lebih dari 3.800 murid di bawah Shen Subing, 80 murid di alam pemurnian jiwa tingkat 1 keluar. Mereka semua adalah murid yang dibantu Tan Yun ketika mengikuti uji coba di Tanah Abadi. Di sisi lain, murid-murid lain di bawah Shen Subing merasa bahwa Tan Yun dan yang lainnya sangat berani. Tetapi mereka tidak berani maju. Bukannya mereka tidak ingin membunuh musuh dengan Tan Yun, tetapi mereka tahu bahwa hanya dengan Hou Ye sudah dapat membunuh semua murid dari Shen Subing. Mereka benar-benar tidak berani menemani Tan Yun sampai mati bersama. Pada saat ini, Shen Subing terbang melintas dan muncul di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan sedih. "Aku tahu kamu sedih, tapi ini bukan waktunya untuk membalas dendam. Tetua berjasa, murid sudah memutuskan harus bertarung." "Aku memerintahkanmu untuk tidak bertarung," teriak Shen Subing pada Tan Yun. Murid-murid di belakang Tan Yun gemetar dan berubah menjadi bayangan. Setelah itu kembali ke kerumunan murid. Mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Luo Fan masih berdiri di depan Shen Subing. "Apakah kalian berdua akan memberontak?" teriak Shen Subing sambil marah atas ketidaktaatan Tan Yun dan Luo Fan. Luo Fan segera menarik nafas dalam-dalam, meraih Tan Yun dan ingin pergi. Namun, dia menemukan bahwa Tan Yun masih seperti gunung dan tidak bisa menariknya. "Kakak Luo, pergi, jangan ganggu aku lagi." Tan Yun segera meraih lengan kanan Luo Fan dan melemparkannya sejauh 100 kaki hingga kembali kepada murid-murid yang lain. "Saudara Tan, jangan bodoh," teriak Luo Fan dengan cemas. Dia ingin segera menghampiri Tan Yun, tetapi diseret oleh murid lainnya. "Kakak Luo, jangan pergi lagi. Tetua berjasa sudah sangat marah." Shen Subing pun kembali memarahi Tan Yun. "Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya. Kembalilah." "Tetua berjasa, mereka membunuh kakakku dan melukai wanitaku. Kebencian ini harus berakhir hari ini." Wajah Tan Yun memerah. Shen Subing tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan dengan kecewa dia berkata, "Ya, kamu mencari kematianmu sendiri." Setelah itu, Shen Subing berbalik dan pergi. Saat ini, semua orang di tempat kejadian percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Hou Ye melirik Tan Yun yang berjarak 100 meter dengan jijik dan segera melihat kembali kedua murid dari alam pemurnian jiwa tingkat 7.
Pergi dan bunuh semut di alam pemurnian jiwa tingkat 3 ini. Tan Yun, pergilah ke neraka. Kedua murid itu melangkah keluar dari kerumunan. Salah satu mengeluarkan sesuatu dari telapak tangannya dan yang lain keluar dari kotak. Dengan kehampaan yang bergetar, mereka menukik ke arah Tan Yun. Tan Yun segera menggunakan langkah Dewa Hongmeng, memutar cakarnya dengan kedua tangan dan langsung terbang rendah di langit. Sosoknya berkedip dari sisi ke sisi. Tan Yun berhenti di udara. Lengannya melingkar dalam kekuatan spiritual, mengguncang keduanya, menyebabkan mereka menabrak kehampaan. Dengan suara ledakan yang keras, kedua tubuh itu hancur berantakan setelah benturan keras. Organ dalam disertai patah tulang dan darah tumpah ke tanah. Tan Yun melambaikan tangannya dan melemparkan kedua kepalanya ke tanah. Mayat itu berguling di depan Hou Ye dan yang lainnya. Adegan ini mengejutkan semua tetua, termasuk Tang Xingyin, Shen Zubing, Lu Yi, dan bahkan para murid. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan begitu kuat. Berikan padaku, jangan melawannya satu lawan satu, gunakan senjata untuk menghancurkannya berkeping-keping. Hou Ye tiba-tiba memberikan perintah, kecuali 5 murid lainnya dari tingkat 9 alam pemurnian jiwa yang meremehkan Tan Yun. 81 murid lainnya dipersenjatai dengan senjata, dan beberapa tersapu ke dalam kehampaan. Bunuh Tan Yun! Beberapa dari mereka berada di tanah. Dengan cahaya pedang dan bayangan tombak di atasnya, mereka mengepung Tan Yun dengan ganas. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.